Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Widiasari dengan NIM 181540103, mahasiswi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai kehamilan ektopik terganggu atau KET, yaitu meliputi pengertian, diagnosis, tanda dan gejala, lokasi kehamilan ektopik, komplikasi, dan juga etiologi atau penyebab. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik adalah kehamilan di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan perdarahan dari vagina dan nyeri hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan berawal dari sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Pada proses kehamilan normal, sel telur yang telah dibuahi akan menetap di tuba falopi atau saluran sel telur selama kurang lebih 3 hari sebelum dilepaskan ke rahim. Di dalam rahim, sel telur yang telah dibuahi akan terus berkembang hingga masa persalinan tiba. Nah, pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan pada organ lain. Tuba falopi adalah organ yang paling sering ditempeli sel telur pada kehamilan ektopik. Tapi selain tuba falopi, kehamilan ektopik juga bisa terjadi di indung telur, leher rahim atau serviks, atau juga di rongga perut. Yang selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab. Semua faktor yang menghambat migrasi embrio ke kavum uteri menyebabkan seorang ibu semakin rentan untuk menderita kehamilan ektopik, yaitu yang pertama itu ada faktor dalam lumen tuba, kemudian yang kedua ada faktor pada dinding tuba, yang ketiga ada faktor di luar dinding tuba, dan yang keempat ada faktor lain. Yang pertama yaitu faktor dalam lumen tuba. Terdiri dari endosalpingitis, menyebabkan terjadinya penyempitan lumen tuba, dan yang kedua ada hipoplasia uteri dengan lumen tuba menyempit dan berkelok-kelok. Kemudian yang ketiga itu ada operasi plastik tuba dan sterilisasi yang tidak sempurna. Kemudian ada faktor pada dinding tuba, yaitu ada endometriosis sehingga memudahkan terjadinya implantasi di tuba. Kemudian ada di vertikal tuba kongenital menyebabkan retensi ovum. Kemudian ada faktor di luar dinding tuba, yaitu yang pertama ada perlekatan peritubal dengan distorsi atau lekukan tuba. Kemudian yang kedua ada tumor yang menekan dinding tuba. Kemudian yang ketiga itu ada pelvic inflammatory disease atau PID. Kemudian yang keempat itu ada faktor lain. Faktor lain ini meliputi yang pertama misalnya hamil saat berusia lebih dari 35 tahun. Kemudian yang kedua fertilisasi in vitro. Kemudian yang ketiga penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau KDR atau spiral. Kemudian riwayat kehamilan ektopik sebelumnya, infertilitas, adanya mioma uteri, kemudian ada hidrosalping. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai tanda dan gejala kehamilan ektopik terganggu. Tanda dan gejala kehamilan ektopik terganggu itu terdiri dari 3, yaitu amenorea, rasa nyeri, perdarahan melalui vaginal. Yang pertama, amenorea. Amenorea yaitu terlambat datang bulan. Kemudian yang kedua itu rasa nyeri. Terdapat rasa nyeri mendadak disertai rasa nyeri di daerah bahu dan seluruh abdomen. Kemudian yang ketiga, terdapat perdarahan melalui vaginal. Selain itu, terdapat juga diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu yang terdiri dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis dan gejala klinis riwayat terlambat haid, gejala dan tanda kehamilan muda. Dapat ada atau tidak ada perdarahan per vaginam, ada nyeri perut kanan atau kiri bawah, berat atau ringannya nyeri tergantung pada banyaknya darah yang terkumpul dalam peritoneum. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang terdiri dari adanya tanda syok, pemeriksaan ginekologis, pemeriksaan penunjang. Dan pemeriksaan penunjang itu terdiri dari laboratorium, USG, kuldosentesis, kemudian laparotomi. Yang pertama itu pemeriksaan fisik, adanya tanda syok.
Adanya tanda-tanda shock hipovolemik, yaitu hipotensi, pucat, dan ekstremitas dingin. Adanya tanda-tanda abdomen akut, yaitu perut tegang pada bagian bawah, kemudian ada nyeri tekan dan nyeri lepas dinding abdomen. Kemudian ada pemeriksaan ginekologis, yaitu pemeriksaan dalam serviks teraba lunak, nyeri tekan, ada nyeri pada uterus kanan dan kiri. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, yaitu ada laboratorium Hb leukosit urin BHCG positif. Hemoglobin menurun setelah 24 jam dan jumlah sel darah merah dapat meningkat. Kemudian ada USG. USG tidak ada kantung kehamilan dalam kafum uteri. Adanya kantung kehamilan di luar kafum uteri dan adanya massa kompleks di rongga panggul. Kemudian ada kuldosentesis, yaitu suatu cara pemeriksaan untuk mengetahui apakah dalam kafum Douglas ada darah atau tidak. Kemudian ada laparotomi. Laparotomi ini untuk melakukan diagnosis pasti, yaitu ditegakkan dengan laparotomi. Kemudian ada juga ultrasonografi, berguna pada 5-10% kasus bila ditemukan kantong gestasi di luar uterus. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai lokasi kehamilan ektopik. Kebanyakan kehamilan ekstrauterin terjadi pada tuba falopi atau gestasi ektopik, tetapi jarang ovum yang fertil berimplantasi pada permukaan ovarium atau serviks uterin. Sangat jarang ovum yang fertil berimplantasi pada omentum atau kehamilan abnormal. Sebelumnya kita harus mengetahui fungsi normal tuba, yaitu fungsi normal tuba falopi. Yang pertama sebagai transportasi ovum, kemudian kedua spermatozoa dan zigot, kemudian yang ketiga tempat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Kemudian keempat, tumbuh kembang zigot menjadi blastokis untuk siap melakukan nidasi pada endometrium, kemudian sebagai tempat transportasi hasil konsepsi menuju uterus untuk nidasi. Lokasi kehamilan ektopik ini meliputi yang pertama kehamilan tuba, yaitu di bagian interstisial, ampula tuba, isthmus tuba, ostium tuba externum. Kemudian ada kehamilan servikal, yaitu di serviks. Kemudian kehamilan ovarium di ovarium. Kemudian ada kehamilan abdomen, primer implantasi dan sekunder implantasi. Kemudian ada kehamilan intralegamenter di ligamentum rotundum. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi pada kehamilan ektopik dapat terjadi sekunder akibat kesalahan diagnosis yang terlambat atau pendekatan tata laksana. Kegagalan penegakan diagnosis secara cepat dan tepat dapat mengakibatkan terjadinya ruptur pada tuba atau pada rahim atau uterus. Tergantung lokasi kehamilan dan hal ini bisa menyebabkan perdarahan masif, bisa menyebabkan shock, DIC, dan kematian. Komplikasi yang timbul akibat pembedahan antara lain itu misalnya perdarahan, terjadinya infeksi, kerusakan organ sekitar seperti usus, kandung kemih, ureter, dan pembuluh darah besar. Selain itu, ada juga komplikasi terkait tindakan anestesi. Sekian penjelasan dari saya mengenai kehamilan ektopik terganggu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kehamilan normal bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, yaitu embrio berimplantasi pada dinding rahim. Sedangkan kehamilan ektopik terdapat pada gambar yang sebelah kanan, yaitu bisa terjadi di bagian serviks atau leher rahim, interstitial, tuba, dan ovarium.